Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian, kita selalu berharap kepada Allah semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita. Dan kita berharap kepada Allah semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kita melanjutkan buku sejarah Ba'alawi dari konflik dengan Al-Irsyad hingga keluarga Wali Songo, di mana pada halaman 15 ini kita membahas tentang gelar Habib di Yaman dan Indonesia. Jadi di kesempatan ini teman-teman, ini yang dibahas oleh buku ini adalah tentang gelar Habib, baik yang ada di Yaman atau yang ada di Indonesia. Nah, gelar Habib itu adalah gelar untuk ulama. Nah ini ya, atau tokoh dari kalangan keluarga Ba'alawi, keturunan daripada Sayyid Alawi bin Ubaidillah yang berpusat di Hadramut, Yaman. Gelar ini mulai populer di Yaman pada abad ke-11 Hijriah. Di Indonesia, gelar Habib ini menjadi sangat mudah disematkan kepada semua Ba'alawi, walaupun mereka bukan ulama atau tokoh, apalagi di kampung-kampung Sunda, Jawa, dan Madura. Berapapun umurnya dan apapun status sosialnya, seorang Ba'alawi akan dipanggil Habib. Sehingga tidak beda panggilannya antara Ba'alawi yang paling alim dan yang awam sekali. Hal ini memang sesuai dengan apa yang diyakini oleh kebanyakan Ba'alawi Indonesia, yaitu bahwa nasab lebih utama daripada ilmu, sehingga mereka selalu berdakwah kepada umat untuk memuliakan kelompok mereka, walaupun bodoh. Ya, bahkan yang bodoh pun harus lebih dimuliakan melebihi ulama pribumi atau non-Ba'alawi. Ya, pernyataan ini juga menarik teman-teman ya, sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa para habaib ya dari keluarga Ba'alawi, bahwasanya satu orang bodoh dari keluarga Ba'alawi itu lebih mulia daripada seorang alim ulama 70. Jadi ya ada seorang yang non Ba'alawi, dia 70 orang alim-alim, itu masih kalah dengan seorang yang bodoh dari kalangan para habaib. Menarik sebenarnya. Jadi ya ini mungkin tim kajian sejarah ini juga membaca atau melihat fenomena yang sudah beredar di beberapa kalangan masyarakat. Dan teman-teman sekalian, telah beredar di YouTube katanya beliau, Al-Habib Rehan Al-Qadri menukil ucapan gurunya yang bernama Al-Habib Bahar bin Smith, bahwa belajar pada satu Habib yang bodoh itu lebih baik daripada belajar pada 70 alim yang bukan Habib. Tidak harus cerdas ya untuk memahami bahwa statement ini merupakan upaya Al-Habib Rehan dan Ba'alawi lain yang sepaham untuk mempertahankan diri sebagai kelompok yang harus memimpin. Ya, gitu ya. Ini nampak sekali sebagai bentuk fanatik saja, teman-teman. Walaupun mereka mengajak umat Islam memuliakan umat agar memuliakan mereka sebagai Ahlul Bait, nyatanya mereka sangat tidak respect terhadap Ahlul Bait yang bukan dari kelompok mereka. Perhatikan saja kalau ada ulama dari Yaman yang sesama Ba'alawi, mereka pasti serempak menyambut dan mempromosikan besar-besaran. Tapi kalau yang datang ulama Ahlul Bait dari selain Ba'alawi, apalagi dari luar Yaman, mereka nampak sangat biasa-biasa saja. Mereka sangat memonopoli status Ahlul Bait dan berhasil mereka seperti membutakan umat Islam Indonesia dari Ahlul Bait selain Ba'alawi. Kalau disebut Ahlul Bait ya maka muhibbin mereka langsung mengingat Habaib Ba'alawi asal Yaman, seolah-olah hanya mereka saja Ahlul Bait di dunia. Mereka juga sering mengatakan bahwa rumpun Ba'alawi adalah yang terbanyak di antara rumpun-rumpun Ahlul Bait di dunia. Menurut kami itu tidak benar. Ini katanya tim kajian sejarah yang mengarang buku ini tidak benar. Mereka terlihat banyak karena semua Ba'alawi memperkenalkan diri ke publik sebagai Ahlul Bait. Sementara kebanyakan Ahlul Bait yang lain menyembunyikan nasab mereka di depan publik.
Di Arab, banyak marga Ahlul Bait yang tidak dikenal oleh publik, hanya dikenal oleh internal keluarga saja. Kalau semua Ahlul Bait di dunia mengikuti tradisi Bahlawi dengan mengaku Ahlul Bait, pada setiap orang-orang ditemui, niscaya jumlah Bahlawi akan terlihat sedikit sekali. Bahkan tidak usah Ahlul Bait di dunia, seandainya keluarga Wali Songo saja awal turun-temurun mengikuti tradisi Bahlawi dengan mengaku Ahlul Bait, pada setiap orang yang ditemui, niscaya Bahlawi tidak ada apa-apanya di negeri ini, baik jumlah maupun pengaruh. Bisa jadi Bahlawi lah yang dari awal minta dicatat sebagai keluarga oleh keluarga Kesultanan Banten dan keluarga Wali Songo lainnya. Sebenarnya, keluarga Wali Songo tidak pernah mempermasalahkan monopoli yang dilakukan oleh Bahlawi Indonesia. Sejak awal leluhur keluarga Wali Songo berhasil bukan karena nasab, mereka diterima dan dicintai umat bukan karena nasab. Tidak seperti kebanyakan Bahlawi Indonesia yang diterima orang karena nasabnya. Kalau bukan karena nasabnya, maka Habib Fulan tidak akan memiliki banyak pengikut dan tidak akan seterkenal itu. Sekali lagi, keluarga Wali Songo tidak mempermasalahkan mereka yang menjual nasab untuk diterima oleh masyarakat Islam Indonesia. Namun, ketika nasab itu digunakan untuk mendukung nafsu arogansi oleh oknum mereka dan untuk mendukung nafsu arogansi oleh oknum mereka dan yang lain membiarkannya, maka sebagian keluarga Wali Songo mulai berpikir untuk menghentikan itu, yaitu dengan mengungkap sejarah nasab mereka. Tidak semua Ahlul Bait internasional mengakuinya, serta menunjukkan bahwa di Indonesia ini bukan mereka saja yang memiliki catatan nasab sebagai Ahlul Bait. Setidaknya kalau oknum-oknum mereka bersikap sombong dan suka merendahkan orang lain, umat Islam Indonesia juga tahu bahwa mereka tidak mewakili semua Ahlul Bait. Karena masih banyak Ahlul Bait selain Bahlawi di negeri ini, yaitu putra kiai dan santri yang bernasab pada Wali Songo. Apalagi nasab Bahlawi dipermasalahkan oleh sebagian Ashraf Arab. Nah, teman-teman, ini adalah masalah tentang titel Habib di Yaman dan Indonesia, ya, dimana sekarang itu dipukul rata. Jadi, kalau menurut kitab ini bahwasanya Habib itu ya gelarnya seorang ulama atau tokoh, ya ustadz, ya, di kalangan para Bahlawi. Ya. Tapi sekarang justru dipukul rata, mau yang alim, mau yang bodoh, ya semua dipanggil Habib gitu. Dan mereka merasa paling Ahlul Bait sendiri, sehingga yang lain tuh nggak ada di Indonesia. Ketika orang mengatakan Ahlul Bait, maka maksudnya ya Bahlawi, padahal ya nggak seperti itu. Nah, andaikan keluarga yang lain juga menampakkan nasabnya dan mengatakan kepada orang lain bahwasanya saya adalah keluarga, saya adalah Rasulullah, ya tentu mereka mungkin tidak ada apa-apanya gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau menurut saya pribadi, sebagaimana saya baca dalam kitab itu karangannya Syed Ahmad Asyatiri, itu bahwasanya Habib itu ya memang digunakan pada abad ke-11 ke atas, di masanya Habib Abdullah Haddad. Dari abad ke-4 sampai abad ke-7 itu mereka bergelar imam, ya, karena klaim mereka adalah para imam mujtahid, meskipun itu tidak terbukti, ya. Dan bahkan pengarang kitab Al-Istizadah mengatakan itu hanya klaim sepihak gitu. Tidak ada buktinya bahwasannya leluhurnya keluarga Habib ini dari abad ke-4 sampai abad ke-7 adalah mereka adalah para imam mujtahid. Di fase kedua mereka bergelar Syekh. Makanya seperti pengarang kitab Al-Burqatul Musyikoh itu Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran gitu. Baru di fase ketiga, yaitu abad 11 sampai fase ketiga, yaitu dari abad 11 sampai abad ke-13 mereka bergelar Habib. Nah, gitu. Jadi Habib itu ya dari 11 ke 13. Baru 14-nya ini sekarang bergelar Sayyid gitu. Sebenarnya ya menyalahi aturan mungkin ya. Karena pada dasarnya ya Sayyid, semua ketua Nabi itu gelarnya Sayyid dan Syarif gitu, nggak ada beda-beda ya. Tapi di keluarga Bahlawi ini justru beda sendiri. Nah, teman-teman sekalian, insyaallah besok kita sambung lagi, akan kita baca tentang kemuliaan keluarga Bahlawi dari Habib masa ke masa. Demikian kelebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.